Salam teman-teman semuanya. Nah, pada pagi hari ini mari kita biasakan adalah untuk melakukan renungan yang akan memulai hidup kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari kemarin. Dan kami juga mau menaikkan renungan ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan memberikan kami hikmat ya Bapa, dan biarlah kami yang mendengarkan renungan ini juga boleh mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Dan Tuhan Yesus, berikan kami maksud akan firman-Mu ya Bapa, biarlah kami boleh mengerti akan arti Natal yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, jadi teman-teman juga sudah lihat kan di judul video renungan kali ini adalah It's Christmas. Nah, It's Christmas. Kebetulan juga sekarang adalah tanggal 25 ya teman-teman. Jadi ini adalah tanggal yang bertepatan dengan hari Natal. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan buka di ayat utamanya. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna itu tidak akan lenyap. Nah, kita skip dulu, kita akan lanjut di next. Aku akan kasih tahu bahwa kita juga sebenarnya sudah tahu semua sih, bahwa kalau Natal itu nggak berarti tanpa salib. Benar nggak? Natal itu pasti tidak akan berarti tanpa adanya salib. Salib itu adalah suatu karya penebusan yang akan menjadi kesempurnaan dalam rancangan penebusan dosa kita. Nah, sekarang coba kita buka di Amanat Agung di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, oke, seperti yang kita tahu, Natal adalah kabar sukacita. Juga kita pernah dengar lagu kan, Joy to the world. Nah, itu kan yang berarti kesukaan bagi dunia. Adalah kabar yang kita terima bahwa Yesus telah lahir ke dunia dan yang akan menyelamatkan kita semua. Dan maka Tuhan Yesus juga bisa dibilang sebagai juru selamat kan. Dan itu memang juru selamat. Nah, sekarang juga kita mau lihat di Yeskiel 33 ayat 8 sampai 9. Yeskiel 33 ayat 8 sampai 9 aku bacakan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan kau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menurut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita bisa kehilangan karya keselamatan itu yang daripada Tuhan Yesus saat kita tidak mau untuk memberitakan kabar sukacita ini. Langsung saja ke poin pertama. Dari ayat ini, Yeskiel 33 ayat 8 sampai 9, itu ada suatu misi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, misi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan itu adalah memberitakan kabar dan sukacita. Coba kita buka di
ayat yang juga familiar di Matius 5 ayat 13 ayat 16. Ini kok nggak salah isinya ya. Isinya adalah kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak. Nah, itu kan dibilang kalau kamu adalah terang dunia. Setiap kita yang percaya adalah terang di dunia. Nah, maka kita adalah orang-orang yang terlihat, yang dipandang oleh siapapun. Sebab kita adalah terang dan garam dunia. Nah, lanjut. Di poin yang kedua, aku langsung ceritakan aja, yaitu menceritakan pengalaman hidup kita. Tuhan memberikan kita masalah dalam hidup kita itu adalah supaya menjadi pengalaman kita yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Nah, itu juga adalah suatu cara bahwa kita bisa memberitakan kabar sukacita ini kepada orang lain, yaitu menceritakan pengalaman hidup kita. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Nah, jadi kita harus menjadi terang dan kita juga bisa menceritakan pengalaman hidup kita supaya kita bisa menjalankan misi dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang sudah menerima kabar sukacita itu. Lanjut ke poin yang ketiga, kita saat memberitakan pengalaman hidup kita, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dan juga memberitakan bahwa ini loh juru selamat yang sudah turun ke dunia, yang sudah menebus kita semua. Nah, itu pasti akan sulit kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mau melakukan misi dan tanggung jawab kita akan diberikan penolong yang akan memberikan kuasa kepada kita. Sama halnya seperti di Matius 28 ayat 20 yang bagian akhir tadi. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sama seperti juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea dan di seluruh engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita sudah dijamin bahwa kita akan mendapat penolong. Nah, jadi jangan takut kalau kita banyak masalah, Tuhan yang izinkan. Kalau kita punya banyak masalah, Tuhan itu izinkan kepada kita, dan maka itu kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Melewati masalahmu, itu yang akan menjadikan kita dewasa, dan itu juga yang akan menjadikan kabar sukacita saat kita beritakan kepada orang lain. Sekian renungan yang aku sampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah menekan renungan-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakan apa yang sudah aku sampaikan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh melaksanakan misi kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan aktivitas kami hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. God bless. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.